Saya rindu setiap saudara untuk mulai tanya sama Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Dan fokus untuk terus memberdaya tujuan hidupmu sampai tergenapi. Karena saudara ada di planet ini gak pernah lahir dengan sia-sia. Gak pernah lahir dengan tanpa purpose. Jadi betapa pentingnya untuk kita memiliki sebuah tujuan. Agar Anda bisa mengeliminasi semua yang tidak perlu. Tujuan membuat saudara bisa menyingkirkan hal-hal yang sia-sia. Saya teringat dengan Simpson. Seorang abdi Allah yang begitu powerful, yang begitu luar biasa kuat. Ditetapkan untuk menjadi pembebas dari bangsa Israel, dari jajahan Filistin. Padahal Simpson tahu tujuan hidup saya adalah membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang-orang Filistin. Tapi karena dia tidak pegang pada visinya, pada tujuannya. Dia hidup sembarangan, dia berpacaran sama berbagai wanita. Bahkan berpacaran sama perempuan-perempuan Filistin. Yang dimana setiap kali dia diserang, roh Allah memenuhinya. Dia bisa pukul semua orang Filistin dengan satu tangannya. Suatu kali dia diserbu sama 1.000 orang Filistin. Dia lihat keledai, dia patahkan leher keledai, dia ambil rahangnya. Dan dia pukul 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai. Powerful. Jet Li banyak belajar dari Simpson. Tapi apa yang terjadi? Karena dia menyia-nyiakan hidupnya, bermain-main dalam dosa. Akhirnya powernya hilang. Roh Allah pergi meninggalkan. Sehingga Simpson yang powerful jadi Simpson yang powerless. Simpson yang kuat jadi Simpson yang lemah. Ketika dia ditangkap sama orang-orang Filistin. Dia gak sadar bahwa kekuatannya hilang. Ketika dia pukul orang Filistin tangkis. Dia ditangkap. Dia kemudian dipenjarakan. Dia jadi bahan pelawakan. Dengan matanya dibutakan. Lalu kemudian dia harus punya pekerjaan sebagai penggiling minyak zaitun. Yang notabene pekerjaan penggiling minyak zaitun dan pekerjaan hamba. Biasanya dipekerjakan oleh keledai, oleh hewan yang menggiling minyak zaitun. Tapi kali ini Simpson yang harus menggiling. Seorang abdi Allah, seorang hamba Tuhan dipermalukan. Why? Karena tidak berpegang pada tujuan hidupnya. Dia menyia-nyiakan. Sampai kemudian dia sadar di akhir hidupnya. Dia berkata, ampuni saya Tuhan. Berikan saya kembali kekuatan. Dan saya akan lawan semua orang Filistin ini. Waktu dia minta ampun, Tuhan kembalikan kekuatannya. Dan benar, lewat kekuatan yang terakhir. Dia bunuh seluruh orang Filistin dan dia matinya bunuh diri. Seorang hamba Tuhan mati bunuh diri. Karena tidak punya tujuan. Beda dengan Yusuf. Yang punya tujuan hidupnya. Akan jadi penolong bagi keluarganya dari krisis pangan. Akan jadi penolong bagi dunia ini dari krisis pangan. Tuhan berikan visi. Suatu hari nanti Yusuf kamu akan jadi penolong dari dunia ini krisis pangan. Apa yang terjadi karena dia tahu tujuan. Ketika dia dibuang di sumur kering. Dia mengampuni kakak-kakaknya yang jahat. Ketika dia dijual di pasar budak. Dia mengampuni kakak-kakaknya. Ketika dia ada di rumah Potifar. Ada penggoda wanita yang berusaha untuk menjatuhkan dia di dalam dosa. Dia menghindar karena dia tahu tujuan saya seorang pemimpin. Waktu dia dipenjarakan, difitnah, dia ampuni keluarga Potifar. Waktu di penjara dia nolong banyak orang, dia abaikan, dilupakan sama orang-orang yang pernah dia tolong. Dia tetap menolong banyak orang. Sampai kemudian Firaun bermimpi. Gak ada seorang cendekiawan yang mampu menerjemahkan mimpinya. Yusuf dipanggil dan menerjemahkan mimpi Firaun. Dan disitulah Yusuf lulusan penjara. Diangkat jadi Perdana Menteri atas negara yang ada kuasa itu Mesir. Sekarang saya mau tanya, presiden mana yang diangkat sama negara lulusan penjara? Perdana Menteri mana yang diangkat lulusan penjara? Jarang. Setahu saya cuma 2. Nelson Mandela dari South Africa dan juga Perdana Menteri yang ada di Myanmar. Tapi Yusuf seorang asing, bukan orang Mesir.
Dia dipilih melebihi orang-orang lulusan S1, S2, S3. Kenapa? Karena mengerti the purpose of life. Saya rindu setiap saudara untuk mulai tanya sama Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Dan fokus untuk terus memberdaya tujuan hidupmu sampai tergenapi. Karena saudara ada di planet ini gak pernah lahir dengan sia-sia. Gak pernah lahir dengan tanpa purpose. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.